Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 15. Tante Jihan. Aku bawa makanan untuk Tante. Mia menghampiri mamanya Bara, berusaha mencari dukungan dari wanita paruh baya itu. Kamu tidak perlu repot. Tolak mama yang tidak menerima bungkusan darinya. Mia mengangguk seakan mengerti. Tante, aku tahu aku salah. Aku minta maaf. Aku sudah menyakiti Bara, tapi aku benar menyesal dan ingin memperbaiki semuanya. Mia mengatakan hal tersebut dengan wajah menunduk dan dengan suara bergetar, menahan perasaan menyesal yang bergejolak dalam hati. Aku masih mencintai Bara dan ingin kembali padanya, ucap Mia kembali. Kini wajahnya menatap sendu pria yang sudah memasang tatapan tajam. Meski sedikit merinding melihat tatapan Bara, tapi ia tidak boleh takut. Semua ini demi bisa kembali pada Bara, demi mendapatkan papa baru untuk kedua anaknya dan demi menunjukkan pada mantan suaminya, jika ia bisa mendapatkan pria yang lebih wah dari mantan suaminya itu. Meski Mia sebenarnya sangat menyesal atas perbuatannya kala itu. Jika saja ia tidak mengkhianati Bara, pasti sekarang ia sudah menjadi nyonya Bara. Hidupnya akan terjamin. Masa depan anaknya akan cerah. Tutup mulutmu, jangan bicara omong kosong, ucap Bara dengan nada dingin. Ini bukan omong kosong, Bara. Aku masih sangat mencintaimu. Tolong beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Beri aku satu kesempatan untuk bisa mencinta kamu kembali. Mia mengatakannya dengan air mata yang berlinang. Bara memijat pelipisnya. Wanita itu ingin kembali, katanya. Begitu mudah mengatakannya seperti membalikkan telapak tangan saja. Mama masih menatap tajam kedua orang itu. Menatap putranya dan bergantian mantan putranya itu. Mia, aku sudah tidak mencintaimu lagi. Kita tidak akan bisa kembali bersama lagi. Beri aku kesempatan. Bara. Aku tidak bisa. Bisa. Kamu pernah mencintaiku. Tidak sulit mengembalikan perasaanmu yang dulu. Aku akan membuatmu kembali mencintaiku. Mia masih tetap tegas dengan keinginannya. Melihat Bara yang sekarang. Sayang sekali jika pria itu diabaikan. Bara belum menikah. Jadi kesempatan masih terbuka lebar untuknya. Aku tidak bisa dan tidak akan sudi kembali padamu. Bara menekankan perkataannya. Mia seperti sulit mencerna perkataannya. Kenapa tidak bisa? Karena aku akan menikah. Menikah. Gumam mama pelan melihat putranya. Bara akan menikah. Kamu mau menikah? Dengan siapa? Apa wanita itu bisa menerima kamu? Bagaimana dia? Tanya Mia bertubi-tubi. Tidak terima alasan Bara yang mengada-ngada. Kenapa kamu yang jadi banyak tanya? Kini mama ikut bicara. Setelah tadi menjadi penonton di antara keduanya. Bara memang akan menikah bulan depan. Ia sudah mengenalkan kekasihnya pada saya, ucap mama meyakinkan. Kini mama merasa harus membela putranya. Biarlah jadi pahlawan kesiangan. Wanita seperti apa dia? Tan, apa dia cocok bersanding dengan Bara? Apa wanita itu berpendidikan? Tanya Mia. Bara pasti memilih wanita sembarangan yang tidak jelas latar belakang serta pendidikannya. Tidak seperti dirinya yang lulusan luar negeri. Itu bukan urusan kamu. Mama menaikkan nada bicaranya. Anak kemarin sore seperti Mia berani mengajarinya. Bikin kesal saja. Tante, seharusnya lebih selektif lagi dalam memilih menantu. Bukan. Itu urusan saya. Mia, apapun pilihan Bara, saya akan merestuinya. Jadi kamu tidak perlu ikut campur. Tegas mama memotong ucapan Mia. Jika dibiarkan, Mia terus menyudutkannya. Bisa.
Bisa tangan Mama melayang menamparkan mulut Mia yang lancip itu. Tante, aku. Sudah. Sekarang kamu pergi. Jangan berpikir untuk kembali pada Bara. Karena Bara akan segera menikah. Bara mengulum senyum. Mamanya begitu membela dirinya. Sampai merestuinya. Padahal ia belum mengenalkan Aura. Mia akan berucap lagi. Tapi Bara menggeretnya keluar rumah. Wanita itu tidak bisa dibiarkan. Harus diusir dari rumah ini. Bara, aku masih mencintaimu. Jangan sampai mulutmu kujahit. Ancam Bara sudah muak mendengar ucapan Mia. Bara pun menyuruh penjaga rumahnya mengusir wanita itu. Lalu ia menutup pintu rumah. Sudah pergi dia? Tanya Mama. Sudah, Ma. Jawab Bara. Ia berjalan beriringan dengan mamanya menuju dapur. Kamu jangan mau kembali lagi padanya. Pinfa Mama. Takut lama putranya akan luluh pada wanita itu. Bara menggelengkan kepala. Ia sama sekali tidak berpikiran seperti itu. Ma. Panggil Bara setelah menenggak sebotol air minum. Kenapa? Minggu depan. Aku akan mengenalkannya pada kalian. Mama mengangkat alisnya. Ia tidak mengerti maksud putranya. Siapa yang mau dikenalkan? Namanya Aura. Wajah Mama langsung tersenyum mendengar nama wanita yang disebut oleh putranya. Kamu sudah punya kekasih? Mama memastikan. Iya, Ma. Jawab Bara. Ia akan mengenalkan Aura pada kedua orang tuanya. Sebagai bentuk keseriusannya. Mana tahu Aura berubah pikiran. Dan Aura tidak terlalu lama butuh waktu untuk menerima niat baiknya. Bagaimana orangnya? Aura tinggal di mana? Hubungan kalian sudah sampai mana? Apa kamu sudah melamarnya? Dan Mama jadi heboh. Paket. Aura keluar untuk mengambil paket. Lili mungkin ada memesan barang. Mbak Aura. Ucap kurir memastikan. Aura mengangguk. Kurir memberikan sesuatu. Dari siapa? Bang? Cinta Floris. Jawab kurir dan Aura kembali mengangguk kembali. Sebuket bunga mawar merah. Aura mencari nama pengirim. Tapi tidak ada. Hanya ada sebuah memo. Hai, Aura. Aura jadi bingung bunga itu kiriman dari siapa. Lalu ia mulai memikirkan satu nama. Bara, kekasih hati yang mengirimkan bunga tersebut. Mas Bara. Gemas deh. Aura senyum. Senyum menatap dirinya dalam pantulan cermin. Ia tampak cantik dengan makeup tipis dan rambut digerai. Bara tadi sudah menelepon akan datang ke rumahnya. Hari ini mereka berencana akan berkencan. Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu. Aura segera berlari keluar kamar untuk membuka pintu. Sebelum membuka pintu ia beberapa kali menghembuskan nafasnya terlebih dahulu. Menenangkan debaran hatinya. Saat pintu terbuka, hati Aura makin berdebar. Seorang pria tersenyum manis padanya. Apa kabar, sayang? Tanya Bara berbasa-basi. Ayo masuk, Mas. Aura mempersilahkan. Bara memberikan sesuatu yang disembunyikan di balik punggungnya. Kok lagi? Batin Aura merasa aneh. Bara tadi sudah mengirimkan bunga. Kenapa sekarang memberikannya lagi? Tadi bunga mawar merah dan sekarang mawar putih. Terima kasih, Mas. Aura menormalkan wajahnya yang sempat bingung. Mungkin pria itu punya toko bunga. Temanmu mana? Tanya Bara. Rumah Aura tampak sunyi. Biasa, jalan sama pacarnya. Bara mengangguk. Sayang, kita langsung pergi saja. Pria itu tidak jadi masuk ke rumah Aura. Tidak ada orang lain di rumah itu. Ia juga takut jika tiba digerebek warga karena duaan di rumah. Bara memang ingin segera menikahi Aura. Tapi jika menikah karena digerebek warga, maka sejarah percintaannya akan tercoreng.
Bagaimana tanggapan anak cucunya saat mengetahui sejarah kakek neneknya begitu? Oh, no, Bara tidak ingin begitu. Aku akan ambil tas dulu, Mas. Iya, aku tunggu di sini. Bara pun menunggu Aura di depan pintu. Dan tak lama wanitanya kembali. Dalam perjalanan Bara menggenggam tangan Aura. Sesekali mengelus kepalanya. Menunjukkan betapa ia sangat mencintai wanita itu. Mas, kita mau kemana? Tanya Aura. Tadi ia tidak sempat bertanya dan naik saja ke mobil. Ke hatimu, goda Bara. Blus, wajah cantik itu merona. Aura mencemberutkan wajahnya melihat Bara. Ia bertanya serius. Malah digombali. Bara jadi kekeh melirik wajah Aura. Benar. Benar janda menggemaskan. Aku akan menculik kamu, ucap Bara lagi kembali melirik Aura. Lalu memasukkan kamu ke dalam goni dan aku kirim kamu ke hatiku yang terdalam. Mas Bara. Ih, gombal mulu. Aura yang kesal mencubit perut pria itu. Ia makin baper digombali begitu. Bukannya kesakitan dicubit oleh Aura. Bara malah tertawa. Tawa. Aura membuat hidupnya berwarna. Bara meraih tangan mungil Aura lalu menkecupnya sejenak. Duar, hati Aura pun seakan meledak. Tak lama mereka telah sampai di sebuah mall. Berjalan sambil saling bergenggaman tangan. Pengunjung mall ramai. Bara takut Aura hilang dalam kerumunan orang. Mereka menonton bioskop. Makan malam bersama lalu membeli barang couple. Sebuah kaos berwarna biru. Nanti kita jalan lagi. Kita pakai ini ya, Mas. Ucap Aura setelah menenteng bungkusan. Siap, cintaku. Baik, sayangku. Mendengar itu Bara mengangkat alisnya. Tumben dengar Aura memanggilnya begitu. Katakan sekali lagi, aku ingin dengar, pinta Bara. Ya. Sayangku. Sekali lagi. Sayangku. Sekali lagi. Mas. Sudah dong. Ucap Aura yang jadi menyesal mengatakan itu. Ternyata Bara malah memintanya terus mengulang. Mau sampai kapan? Terima kasih. Bara yang gemas menarik hidung Aura. Hatinya senang sekali. Aura memanggilnya sayang. Mas. Ayo kita pulang. Ajak Aura. Hari sudah malam dan Bara pun mengangguk patuh. Tak lama, Bara telah menepikan mobilnya di depan rumah Aura. Wajahnya ditekuk. Waktu terlalu cepat berlalu. Mas, aku masuk dulu. Hati di jalan. Ucap Aura seraya melepaskan sabuk pengamannya. Tunggu, tahan Bara saat Aura akan membuka pintu bil. Ada apa? Mas, itu, Bara ingin mengatakan jika minggu depan akan mengajak Aura ke rumahnya. Tapi bingung mulai dari mana. Dan apa Aura akan langsung setuju. Bara sudah mengatakan pada mamanya bahwa akan mengenalkan kekasihnya. Dan jika Aura belum siap diajak ke rumah, ia takut penilaian mama pada kekasihnya akan berkurang. Minggu depan. Aku ingin mengajakmu ke rumah. Aku ingin mengenalkanmu pada papa dan mama. Ucap Bara akhirnya mengatakan juga. Apa kamu mau? Tanya Bara menatap penuh harap pada Aura. Jangan sampai wanitanya menolak dan mengatakan belum siap. Melihat Bara mengatakan hal itu, hati Aura menghangat. Merasakan kesungguhan dan keseriusan pria di hadapannya itu. Mana wajah Bara sangat berharap padanya. Kepala Aura pun mengangguk. Aku mau. Mas, minggu depan kita akan ke rumah Mas Bara. Jawaban Aura membuat Bara bernafas lega. Ia pun meraih tubuh wanita itu dan memeluknya sejenak. Oh iya, Mas. Orang tua Mas Bara suka makan apa? Mungkin aku bisa membuatkannya. Ucap Aura ketika pelukan mereka mulai longgar. Kali ini Aura mengikuti kata hatinya. Hatinya ingin mengenal orang tua dari pria yang dicintainya. Terserah kamu saja. Tapi,
Aura masih menunggu Bara mau mengatakan apa lagi. Mereka lebih suka jika diberikan cucu, ucap Bara dengan beberapa kali menaikkan alisnya. Mas Bara, Aura menepuk dada pria itu, memukul bahkan mencubitnya. Sayang, maksudnya kita bisa memberikan mereka cucu jika kita segera menikah. Bara memperjelas. Ia mengelus tubuhnya yang sudah dicubiti wanita itu. Aura mencibir. Ia tadi sempat mengira Bara ingin memberikan cucu tanpa adanya ikatan pernikahan. Kalau kamu sudah siap, bulan depan kita bisa menikah, ucap Bara. Ia akan bergerak cepat. Tidak. 3 minggu lagi. Tidak. Tidak. Seminggu lagi. Tidak. Besok saja. Kalau kamu siap, besok kita menikah, jelas Bara dengan tatapan serius. Mas Bara, sabar dong, ucap Aura. Apa pria itu tidak tahu hatinya sudah tidak bisa dikontrol. Setiap Bara bilang bulan depan menikah, 3 minggu lagi menikah, seminggu lagi bahkan besok akan menikah. Hatinya ini mengiyakan, setuju saja dengan keinginan pria itu. Baiklah, aku akan menunggu. Bara mengangguk pelan. Ya sudah, Mas, aku masuk dulu, ucap Aura dan kembali tangannya ditahan. Kenapa lagi, Mas? Bara memajukan bibirnya. Ciumnya mana? Semalam kan sudah. Tapi, hari ini belum. Tapi kan, Aura tidak jadi berucap saat Bara langsung menyosor bibirnya saja. Melu, mat dan meresap bibirnya dengan begitu lembut. Bara begitu menikmatinya. Sangat candu akan rasa Aura. Ia memeluk pinggang Aura dengan erat dan tangan mungil sang kekasih melingkar di lehernya. Pria itu melepaskan pagutan mereka. Jika diteruskan pikirannya bisa tidak jernih. Masuklah, ucap Bara seraya mengelus kepala Aura dengan sayang. Ia juga melihat bibir wanita itu sedikit membengkak karena perbuatannya. Mas, hati di jalan ya, ucap Aura menundukkan kepala. Ia malu melihat Bara dengan wajah yang terasa memanas. Pasti merah wajahnya. Iya, balas Bara sambil mengangguk. Aura melihat Bara sejenak, lalu kembali menundukkan pandangan. Ia turun dari mobil dan berjalan cepat masuk ke rumah tanpa menoleh lagi. Bara terkekeh melihat Aura, selalu saja salah tingkah. Memang sangat menggemaskan. Pak, Bara sudah punya kekasih, ucap Mama memberitahu suaminya. Saat ini mereka sedang makan malam. Kekasih, tanya Papa memastikan kembali. Selama ini pria paruh baya itu tidak pernah mendengar kabar bahwa putranya dekat dengan seorang wanita manapun. Minggu depan Bara mau mengenalkan pada kita. Bara akan membawa kekasihnya ke rumah, ucap Mama dengan begitu riang. Kini bernafas lega putranya mulai bisa membuka hati untuk wanita lain. Papa mengangguk merasa senang mendengar yang dikatakan istrinya. Putranya sudah tidak patah hati lagi. Jadi penasaran Mama. Pak, bagaimana kekasihnya Bara? Ya, wanita paruh baya itu ingin segera tahu. Minggu depan akan dibawa ke rumah. Mama tunggu saja. Lama. Pak, Mama mau telepon Robi saja. Pasti Robi tahu Bara sedang dekat dengan seorang wanita. Mama ingin mengenalnya lebih dulu. Ma, belum sempat Papa berbicara. Mama sudah berlari masuk ke kamar, meninggalkan dirinya yang masih makan malam. Istrinya memang begitu heboh jika menyangkut percintaan putra semata wayangnya. Tak lama Mama kembali sambil membawa ponsel. Mama telepon Robi. Mama mencari kontak Robi lalu menghubunginya. Tak lupa di speaker agar suaminya mendengar juga. Sementara Robi yang baru sampai rumah, menghela nafas melihat Evan duduk santai di ruang TV. Di meja juga penuh makanan dan minuman. Kau nggak punya rumah? Tanya Robi ikut mendudukkan diri di sofa. Evan menggeleng. Aku tidak punya rumah.
Nantilah setelah menikah. Aku baru beli rumah. Jadi selama ini menumpang dulu denganmu. Ucap Evan santai tanpa beban. Robbie yang kesal mendengarnya melempar bantal sofa ke wajah Evan. Dan Evan malah tertawa karena berhasil menangkapnya. Wajahnya tidak kena tepuk bantal itu. Berikan kartu aksesnya, pinta Robbie. Meminta dikembalikan. Agar Evan tidak bisa masuk sembarangan ke kediamannya lagi. Nantilah itu, kau kan belum menikah. Jawab Evan yang enggan mengembalikannya. Suruh siapa waktu itu Robbie memberikannya. Mengizinkan datang jika ada masalah. Begitulah kata Robbie. Tapi waktu tidak ada masalah, Evan tetap datang juga. Robbie pun merogoh saku celananya. Ponselnya berdering. Siapa? Tanya Evan. Tante Jihan. Jawab Robbie. Angkatlah, mungkin mau memberitahu kalau Bara hilang ditangkap zombie. Ledek Evan. Tumbenan mamanya Bara menelepon. Robbie mencibir lalu menjawab panggilan dari ibu temannya itu. Halo, Tan, selamat malam, jawab Robbie sopan. Robbie, kamu sedang sibuk? Tanya wanita parubaya dari seberang sana. Tidak, Tan, begini. Ada yang mau tante tanya sama kamu tentang Bara, ucap Tante Jihan. Ada apa, Tan? Robbie membenarkan posisi duduknya. Sepertinya ada hal yang sangat serius. Mengingat mantan temannya muncul lagi ke permukaan. Mungkin itu yang mau ditanyakan Tante Jihan. Begini, apa kamu tahu Bara sudah punya kekasih? Tanya Tante Jihan kemudian. Kekasih? Robbie mengulangi. Bara punya kekasih? Evan yang sedang menonton menoleh ke arah Robbie. Kaget mendengar temannya yang tidak punya gairah kehidupan bisa punya kekasih. Petanda apa ini? Apa kamu mengenal kekasihnya Bara? Tidak, Tan. Bara tidak pernah memperkenalkan padaku. Jawab Robbie. Suara hembusan nafas kasar terdengar jelas. Sepertinya Tante Jihan kecewa dengan jawabannya. Minggu depan Bara mau membawa ke rumah. Jadi Tante ingin berkenalan dengan kekasihnya itu duluan. Salahnya kamu tidak tahu, ucap Tante Jihan yang memang tidak sabar bertemu calon menantunya itu. Ia ingin mencuri start. Robbie tercengang sesaat. Bara mau mengenalkan kekasihnya? Maaf ya Tante sudah mengganggu waktu kamu. Tidak kok, Tante. Panggilan pun tak lama berakhir. Robbie melihat ke arah Evan yang menatapnya. Seakan menunggu cerita darinya. Bara sudah punya kekasih? Kata Tante Jihan begitu. Masa? Evan tidak percaya. Minggu depan mau dibawanya ke rumah. Wah. Bara diam. Diam menghanyutkan. Evan jadi menganggukkan kepala. Temannya satu itu sengaja merahasiakan pada mereka dan nanti tiba sudah memberikan undangan saja. Ting, tong. Tuh, dia datang. Buka pintu sana. Pinta Evan. Robbie menggerutu. Evan memang tidak tahu diri. Dari mana kau? Tanya Robbie setelah Bara ikut bergabung di ruang TV. Ia melihat sang teman yang rapi dan wangi. Dari rumah. Jawab Bara sambil meraih makanan yang ada di atas meja. Rumah kekasihmu. Tebak Evan langsung. Bara yang sedang mengunyah terhenti. Menatap heran dari mana Evan bisa tahu. Jika ia memang dari rumah kekasihnya. Bar, kau lagi menjalin hubungan dengan siapa? Kini Robbie yang bertanya. Bara menatap kedua temannya yang seperti sedang menginterogasi dirinya. Apa yang kalian bicarakan? Jawab Bara seakan bingung. Kau tidak usah berpura-pura, Bara. Minggu depan kau mau membawa kekasihmu ke rumah. Tekan Evan. Bara menggerutu. Pasti mamanya ini yang mengatakan pada kedua temannya. Siapa yang mau kau bawa? Apa kau memang punya kekasih? Tanya Robbie serius. Bara masih mengunyah. Ia tidak menanggapi ucapan mereka. Bara, siapa dia? Kenalkan kekasihmu pada kami.
paksa Evan. Penasaran dengan wanita seperti apa yang sedang dekat dengan temannya yang super dingin itu. Bara memang terkenal dingin tapi dengan aura. Ia menjadi pria hangat. Bara, apa kau memang punya kekasih? Atau kau membohongi Tante Jihan? Dosa loh. Bar, kau bisa dikutuk jadi batu. Robby menggelengkan kepala. Bara, Evan dan Robby mendesak. Kalian tunggu saja undangannya. Bara menjawab begitu. Temannya pasti mengerti maksudnya. Wah, Evan bertepuk tangan. Sangat salut. Bara diam. Diam menghanyutkan. Jika Tante Jihan tidak memberitahu. Benarlah yang dipikirkannya tadi. Tiba Bara memberikan undangan. Kau kenal di mana? Tanya Robby. Benar di mana? Apa dia cantik? Timpal Evan kembali. Bara mendengus. Sudah dijawab masih ditanya juga. Sudah kubilang. Kalian tunggu saja undangannya. Kedua temannya terpaksa mengangguk. Bara belum mau memberitahu mereka. Jadi kapan kita triple date? Tanya Robby. Mereka bertiga berteman baik. Ingin wanita. Wanita mereka juga akrab. Kapan? Jawab Bara santai. Robby mencibir. Bara sangat menyembunyikan kekasihnya. Apa yang dia takutkan? Aku masih jomblo, ucap Evan. Ia belum memiliki kekasih dan mau kembali pada mantan istri tapi masih tahap penjajakan. Katanya kau mau kembali pada mantanmu itu? Apa sudah ditolak? Ucap Bara. Lagi proses. Bar, jawab Evan. Kelamaan. Langsung saja bicara. Jangan banyak drama. Kini Robby meledek. Evan banyak basa-basi. Padahal belum tentu mantannya itu mau kembali. Banyak drama apa? Aku lagi berusaha. Bara dan Robby melihat Evan dengan wajah jijik. Temannya satu itu memang banyak drama. Dalam seminggu ini aku akan menjadi penganggum rahasianya. Ia pasti akan penasaran dan kelepek. Kelepek saat tahu yang selama ini menjadi penganggum rahasianya itu aku, ucap Evan begitu yakin. Perlahan akan mendapatkan aura. Kedua temannya melihat Evan dengan malas. Kau pasti ditolak. Aura dan Lily sedang berdiri di depan rumah menunggu ojek mereka datang. Mereka akan berangkat kerja. Tiba sepeda motor berhenti di depan mereka. Atas nama Mbak Aura? Tanya kurir memastikan. Iya, Bang, jawab Aura mengangguk. Kurir pun memberikan barang kiriman pada Aura. Bunga lagi, batin Aura sambil tersenyum. Bara pagi sudah membuat hatinya berbunga. Bunga. Sepertinya pria itu memang memilih toko bunga. Terima kasih, Bang, ucap Aura pada kurir. Kurir pun mengangguk dan pergi. Apa itu dari dia? Tanya Lily memastikan. Wajah Aura begitu bahagia menerima bunga itu. Kekasih temannya itu begitu romantis. Pagi sudah mengirim bunga saja. Aura mengangguk mengiyakan. Bara kembali mengiriminya mawar merah. Cie, romantis banget sih dia. Kau pasti senang sekali. Goda Lily. Aura tidak bisa menahan ekspresi wajahnya lagi. Ia memang benar bahagia. Minggu depan ia mengajakku ke rumahnya. Benarkah? Itu bagus. Petanda ia serius dengan hubungan kalian. Ucap Lily juga ikut bahagia. Senang sekali melihat Aura tersenyum bahagia seperti itu. Aku bawa masuk bunga ini ke rumah dulu ya. Aura akan menyimpan bunga itu di dalam rumah. Ia tidak bisa menatapnya terlalu lama. Karena harus segera pergi bekerja. Lily mengangguk. Cepat. Aura pun membuka pintu rumah dan masuk ke kamarnya. Meletakkan bunga di tempat tidurnya. Baik di sini ya. Ucap Aura pada bunganya lalu segera keluar rumah. Aku duluan. Teriak Lily saat melihat Aura sedang mengunci pintu. Ojeknya sudah datang. Iya.
Hati. Aura melambaikan tangan. Kini Aura hanya sendirian di depan rumahnya. Ojeknya sedang dalam perjalanan ke rumahnya. Tak jauh dari rumah Aura, ada sebuah mobil berhenti. Pengemudi tersenyum lebar melihat ke arah wanita itu. Saat menerima bunga, Aura sangat bahagia. Wajahnya jelas sangat menyukai kiriman bunga itu. Sangat yakin hati wanita itu pasti berdebar. Debar menerka siapa pengirim bunga tersebut. Bersambung dulu ya teman-teman.